Rumah Sakit Bayangkara Polri kini tengah melakukan proses identifikasi korban pesawat jatuh Sriwijaya Air SJ182. Terdapat 5 tahapan yang akan dilakukan Rumah Sakit Bayangkara Polri bersama tim Disaster Victim Identification dalam proses identifikasi korban Sriwijaya Air SJ182. Rumah Sakit Bayangkara Polri, Jakarta, kini tengah melakukan proses identifikasi korban pesawat jatuh Sriwijaya Air SJ182, di mana ada 5 fase yang akan dilakukan bersama tim Disaster Victim Identification Polri dalam mengidentifikasi para korban. Fase pertama, seperti diungkapkan Wakil Kepala Rumah Polri Kramat Jati, Komisaris Besar Polisi Haryanto dalam konferensi pers di Jakarta, adalah fase tempat kejadian perkara dengan mencari atau mengumpulkan tubuh korban maupun hal-hal lain yang akan jadi bahan identifikasi di lokasi jatuhnya pesawat. Fase kedua, penyerahan data antemortem atau postmortem ke sejumlah posko yang didirikan seperti di Tanjung Priuk, Pontianak, dan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana setiap posko akan terdapat ahli forensik yang memeriksa data-data antemortem dan postmortem. Sementara fase ketiga adalah fase penggabungan data antemortem yang telah terkumpul. Fase keempat adalah rekonsiliasi, yakni mencocokkan data antemortem dengan postmortem yang terkumpul sehingga jenazah dapat teridentifikasi secara cepat dan baik. Terakhir, atau fase kelima adalah evaluasi dan analisis hasil identifikasi jenazah. Yang kami mohon bantuannya pada rekan-rekan untuk menyampaikan sosialisasi dan berdoa semoga kita bisa menyelesaikan, bisa mengidentifikasi dengan baik dan cepat. Kemudian fase yang terakhir. Selain proses identifikasi, Rumah Sakit Polri akan memberikan proses pendampingan psikis kepada keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan mendirikan posko pendampingan dan perbantuan keluarga. Di posko pendampingan dan perbantuan, keluarga bisa beristirahat dan disiapkan psikolog yang akan membantu menyembuhkan trauma, menenangkan keluarga, dan lain-lain. Kita lanjutkan kembali pemirsa, tim identifikasi korban bencana bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kalimantan Barat mengirimkan 21 sampel DNA keluarga korban pesawat jatuh Sriwijaya Air SJ182 ke Laboratorium Mabes Polri di Cipinang. Saat ini personel yang bertugas di pos antemortem Bandara Supadio masih menunggu 18 sampel DNA dari pihak keluarga korban yang belum melakukan proses registrasi. Iya. Sampel lagi DNA. Izin, ini tadi. Ini akan tetap menghubungi keluarga. Sebanyak 21 sampel DNA dari keluarga korban pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 yang jatuh di perairan Pulau Seribu pada Sabtu 9 Januari lalu dikirim ke Laboratorium Mabes Polri di Cipinang oleh tim bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kalimantan Barat. Hingga saat ini, personel DVI yang bertugas di posko antemortem Bandara Internasional Supadio masih menunggu 18 sampel keluarga korban yang belum melakukan registrasi. Adanya keluarga korban yang belum melakukan registrasi berdasarkan informasi dari pihak Sriwijaya Air yang menyatakan di Kalimantan Barat seharusnya terdapat 39 sampel yang harus diambil untuk identifikasi. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Barat, Kombes Polisi Trisusilo mengatakan, 21 sampel DNA dari Pontianak merupakan hasil wawancara dari 26 orang. Total yang sudah diambil sampel DNA dari Pontianak ini total 21 dari 26 yang diwawancara. Ya. Laporan dari rekan-rekan kami di Lampung itu mengambil 3 sampel DNA. Di Pekanbaru 1 sampel DNA. Di Kramat Jati, laporan semalam terakhir itu 16 sampel DNA. Jadi sudah hampir 40. Untuk unsur yang terlibat, untuk kapal besar.
Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Barat menambahkan, masyarakat harus memahami sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sudah merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk melakukan identifikasi terhadap korban yang tidak dikenal. Dalam proses bencana, proses identifikasi korban dilakukan oleh tim DVI Polri dengan 4 tahapan, yaitu pemeriksaan tempat kejadian, pemeriksaan jenazah, pengumpulan informasi antemortem, dan yang terakhir adalah rekonsiliasi.